Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febriani Purwaningsih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa berwujud kerjasama ataupun persaingan. Ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles P. Loomis, seorang ahli sosiologi dari Amerika Serikat, sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Kedua, terdapat komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang. Ketiga, terdapat tujuan yang akan dicapai. Keempat, terdapat dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, serta masa yang akan mendatang. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Contohnya, pembicaraan antara si A dengan si B tentang masalah pribadi mereka. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya, seorang pelatih sepak bola sedang memberikan strategi bermain kepada pemain sepak bola. Ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya pertandingan sepak bola antara timnas PSSI dengan timnas Thailand. Terjadinya interaksi sosial bisa berjalan sesuai dengan harapan, namun terkadang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial atau social kontak, yaitu terjadi ketika 2 individu kelompok berhubungan. Kontak sosial terjadi baik secara langsung atau primer ataupun tidak langsung atau sekunder. Yang kedua, komunikasi atau communication, yaitu proses pengiriman pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan tersebut bisa dipahami penerima pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah yang pertama, imitasi, yaitu kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku, ataupun penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Yang kedua, sugesti, yaitu sikap pandangan, pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Ketiga, simpati, yaitu suatu proses ketika seseorang merasa tertarik kepada pihak lain berkaitan dengan perilaku ataupun penampilannya. Yang keempat, identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis atau identik dengan pihak lain. Yang kelima, empati, yaitu kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan orang lain. Dan yang terakhir ada motivasi, yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Adapun sifat interaksi sosial, beberapa sifat interaksi sosial ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada aksidental dan tidak direncanakan, yaitu interaksi yang terjadi secara spontan. Misalnya menyapa kawan ketika bertemu di jalan. Yang kedua, berulang, yaitu interaksi sosial yang terjadi secara berulang-ulang. Misalnya, setiap pagi Andi berpamitan kepada ayah dan ibunya setiap berangkat ke sekolah. Dan yang ketiga, teratur, yaitu interaksi yang terjadi dengan pola sama dan konsisten. Misalnya setiap hari makan malam bersama keluarga. Yaitu ada resiprokal, yaitu interaksi yang mengandung makna timbal balik. Dalam interaksi sosial ini dibutuhkan respon dari lawan bicara atau pihak lain. Ada pula disengaja, yaitu interaksi yang terjadi karena tidak kesengajaan
atau direncanakan, misalnya rapat warga kampung yang dilakukan setiap sebulan sekali. Dan yang terakhir ada pelakunya 2 orang atau lebih. Berarti interaksi sosial ini harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Interaksi tidak dapat terjadi pada 1 orang saja. Berbagi jenis interaksi, yaitu ada proses asosiatif. Proses ini merupakan jenis interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan hubungan solidaritas antara individu atau kelompok. Berbagai jenis proses asosiatif ini sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama atau cooperation. Merupakan usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai bentuk kerjasama sebagai berikut seperti tawar-menawar, kooptasi, koalisi, ataupun patungan. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah interaksi sosial antara individu dan kelompok dalam upaya menyelesaikan pertentangan. Berikut ini adalah berbagai bentuk akomodasi. Yang pertama ada koersi, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan menggunakan tekanan atau pemaksaan hingga salah satu pihak yang bertentangan berada dalam keadaan lebih lemah dibandingkan pihak lawan. Yang kedua ada kompromi, yaitu persetujuan dengan satu sama lain. Yang ketiga ada arbitrase, yaitu usaha menyelesaikan sengketa oleh pihak satu dan pihak yang lainnya yang dipilih dari kedua belah pihak tersebut. Yang keempat ada mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan dipertahankan oleh pihak ketiga sebagai penasehat. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu usaha dengan mempertemukan kedua belah pihak. Yang keenam ada toleransi, yaitu suatu sikap menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Yang ketujuh ada statement, yaitu keadaan yang ditunjukkan adanya kekuatan seimbang dari pihak satu dengan pihak yang lainnya, sehingga pertikaian tersebut menemukan titik tertentu. Yang terakhir ada adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik atau perselisihan di pengadilan. Yang C, ada asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan 2 pihak lebih kebudayaan yang berbeda meliputi kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Yang D ada amalgamasi, yaitu meleburnya 2 kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kelompok budaya baru. Yang terakhir ada akulturasi, proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian ataupun khas kebudayaan aslinya. Selanjutnya ada proses disosiatif. Proses disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada suatu perpecahan. Ada 3 bentuk interaksi sosial disosiatif ini. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah suatu proses situasi yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, kontravensi adalah usaha untuk merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Yang ketiga, adanya pertentangan adalah suatu proses sosial ketika seseorang kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan atau tujuannya. Adapun teori interaksi sosial. Teori interaksion ini menjelaskan tentang proses interaksi sosial, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh G. Hamed. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa interaksi sosial menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda.
Simbol adalah sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh seseorang yang mempergunakannya. Misal, warna putih berarti suci dan merah berarti berani. Yang kedua, ada teori definisi situasi yang dikemukakan oleh W.J. Thomas. Menurut teori ini, seseorang tidak segera memberikan reaksi ketika dia mendapatkan rangsangan dari luar. Rangsangan itu akan diseleksi terlebih dahulu melalui proses pembuatan definisi atau penafsiran situasi. Selanjutnya, baru akan memberi makna pada rangsangan itu. Definisi situasi ada dua, yaitu ada definisi situasi spontan, individu, dan definisi situasi masyarakat atau kelompok. Yang kedua ada teori dramaturgi. Teori ini dikemukakan oleh Erving Goffman. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa kehidupan sosial diibaratkan dengan meningkatkan pertunjukan drama dalam sebuah pentas seni. Dan yang terakhir ada keteraturan sosial dalam masyarakat. Unsur-unsur pembentukan keteraturan sosial yaitu yang pertama, tertib sosial, yaitu kondisi yang aman dan dinamis. Yang kedua, order, menunjuk pada sistem nilai dan norma sosial yang berkembang, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat. Ketiga, keajekan, suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah selera dengan tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlangsung terus-menerus. Yang terakhir ada pola, corak hubungan sosial yang tepat dan ajek yang dijadikan model dalam interaksi sosial di masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.